Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Novalarits. NIM saya 22114546 dari kelas IF01. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi arsitektur komputer dari masa ke masa, dari masa penjajahan sampai masa terbaru gitu. Di sini ini adalah tugas dari Pak Yudi Sutanto, yaitu adalah dosen mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer di tempat saya, di kelas saya maksudnya. Lanjut saja ya. Untuk ini cuman dari kita ada 6 generasi, yaitu adalah generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, dan generasi terbaru ya atau masa kini. Kita bisa lihat saja di bagian bawah itu gambar, itu adalah PC zaman dahulu atau generasi pertama. Generasi pertama yang dimana generasi itu baru keluar, habis itu baru launching, bukan launching ya, kayak baru diproduksi gitu loh, kayak ada ilmuwan gitu. Itu PC itu dulu besarnya itu sekitar, katanya ya yang saya cari di internet itu sampai satu ruangan, kalau nggak bisa satu gedung katanya. Saya cari di internet. Untuk PC yang zaman sekarang itu anti slim banget gitu, kayak yang contoh yang di samping kanan itu. Untuk itu lanjut saja. Untuk yang generasi pertama itu dikeluarkan pada tahun 1940 hingga awal 1950-an, cukup lama ya. Di sini generasi pertama itu menggunakan tabung vakum, masih menggunakan tabung vakum ya, karena pertama gitu ya, belum kayak yang generasi kelima atau ke sebelumnya gitu, masih besar gitu. Terus pengoperasian melalui saklar dan kabel fisik, masih pakai saklar gitu. Tidak ada sistem operasi modern, berarti masih ya belum terupdate gitu ya, karena ya kayak gitu pokoknya, kan baru awal gitu. Untuk yang kedua langsung saja, itu di akhir 1950-an hingga akhir 1960. Sama saja ya, cukup lama, 10 tahun. Di sini ada mengadopsi transistor dan dua penggunaan peralatan menyimpan genetik seperti tape dan disk ya, ada penyimpanan. Tiganya pengembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi mulai ada pengembangan bahasa pemrograman tuh di sana. Untuk ini cukup lama juga ya, 10 tahun. Oke, lanjut saja ke generasi ketiga. Generasi ketiga itu di akhir 1960-an hingga awal 1970. Sama pada 10 tahunan. Di sini ada sirkuit terintegrasi IC digunakannya maksudnya. Udah menggunakan sirkuit terintegrasi sorry. Untuk yang kedua itu sistem operasi yang berkembang. Jadi yang tadi yang generasi kedua itu kan, generasi pertama itu kan belum ada gitu. Terus generasi kedua itu udah mulai ada, terus habis itu dikembangkan di generasi ketiga, penggunaan multiprogramming dan pemrosesan batch ketiga. Oke, lanjut saja. Untuk generasi keempat itu pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Sama untuk ini udah mulai agak-agak berkembang gitu ya. Di dalam PC-nya itu terdapat udah banyak kayak
aplikasi-aplikasi gitu ya, aplikasi-aplikasi yang belum semodern ini maksudnya. Yang pertama itu munculnya mikroprosesor. Nah, prosesornya baru apa namanya, mikroprosesor baru muncul nih pada tahun 1970 hingga 1980. uh, yang diperkenalkan graphic user interface, berkembangnya jaringan komputer dan protokol TCP atau IP. Ini generasi keempat. Untuk generasi selanjutnya, nah ini generasi kelima, uh, itu pada tahun 1980 hingga awal 2000-an, berarti 20 tahunan ya, 20 tahunan. 20 tahunan, bisa udah mulai kecil nih apa namanya PC-nya ini. Kayak komputernya udah mulai apa namanya kecil. Yang pertama itu mikroprosesor itu semakin kuat ini. Jadi kayak uh, kayak gimana ya, kayak semakin kayak otaknya itu ya semakin apa namanya, semakin cerdas gitu ya bagian ini, kayak enggak yang sebelum-sebelumnya gitu. Untuk kedua, munculnya komputer pribadi ya, seperti gambar di samping ini kayak komputer pribadi gitu di samping, kayak enggak enggak istilahnya itu enggak terbesar gitu, enggak kebesaran gitu. Kalau yang tadi kan yang apa namanya, komputer yang apa namanya generasi pertama itu kan cukup besar gitu ya, misal satu ruangan gitu kan, kalau dibeli kan susah gitu. Kalau sekarang kan, kalau yang generasi kelima ini udah lumayan gitu, bukan lumayan lagi, udah mulai kecil gitu. Terus munculnya perkembangan internet dan web. Jadi web udah mulai muncul tuh, udah mulai di apa namanya, udah mulai dikembangkan di generasi kelima ya, udah mulai tahun 2000-an soalnya. Untuk selanjutnya, nah ini yang generasi terbaru dan terkini maksudnya. Ini pada awal 2000-an, akhir tadi 2000-an sampai sekarang. Di sini aslinya cukup banyak untuk generasi terbaru yang sekarang ya. Yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komputasi. Jadi kayak nggak lelet gitu. Terus pemrosesan paralel dan multicore. Untuk yang ketiga, perkembangan IoT atau Internet of Things dan komputasi awan. Untuk keempatnya, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin menjadi penting. Sorry, ketutupan ini. Itu menurut saya yang apa namanya, untuk generasi terbaru ini, untuk bagian yang keempat ini ya, yang AI ini ya, ini sangat membantu. Tapi kadang sama mahasiswa tuh disalahpergunakan gitu loh, sebagai kayak ya membuat tugas apa ataupun apa gitu ya. Untuk selanjutnya, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.